Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Para hadirin hadirat, para bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, patutlah kita bersyukur sore hari ini Rabu tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 5 Februari 2025. Allah Ta'ala mentakdirkan kita dapat sama-sama untuk belajar, mengaji, menelusuri ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih memantapkan hati kita berada di jalan Allah di sisa waktu yang kita tidak tahu kapan maut datang menjemput. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat, serta segenap pengikutnya termasuk kita semua ini. Mudah-mudahan selalu dikaruniai Allah ringan langkah kaki untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, ya, yang dengannya kita belajar, kita beramal, kemudian kita berjuang untuk diri, keluarga, masyarakat, dan negara, agar kita sampai kepada impian bersama bahwa negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang diridhoi dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sore hari ini yang pertama ralat nama dulu, ya. Nama saya dibulak-balik terus ini. Namanya juga nggak tahu. Nama saya Azhari Dipo Kusumo, bukan Dipo Azhari Kusumo atau Dipo Kusumo Azhari, mumet kabeh.
Bosan, nggak usah rame bu. Kullu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam tuh pasti punya salah. Hari ini saja nggak mungkin kita tidak punya salah, mesti salah. Ya. Wa khairul khata'in, tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun, yaitu orang yang kembali kepada Allah. Dia eling lan waspodo. Dia istighfar kemudian memperbaiki diri. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ata, dan ikutilah semua kesalahan yang telah kita perbuat al-hasanata, ya, dengan kebaikan tamhuha, yang berfungsi kebaikan itu tadi menghapus kesalahan yang sudah kita berbuat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah kita mempergauli, berinteraksi dengan manusia itu, ya, dengan akhlak yang mulia. Begitulah Rasulullah menasehati, dan ketika Rasulullah menasehati, dia memiliki otoritas, memiliki kelayakan karena dia dipilih oleh Allah. Dipilih dengan laqad kanat lakum fi Rasulillah, dan sungguh telah nyata bagimu pada diri Rasulullah uswatun hasanatun, teladan yang baik. Jadi kalau kita mau mencari teladan yang baik, ya hanya Nabi, ya. Mengikuti Nabi itu berpahala masalah. Liman kana yarjullaha, bagi siapa yang mengharapkan Allah, ridha Allah, wa dzakarallaha katsira, dan selalu mengingat Allah. Nah ini. Kemarin saya sempat membahas, saya ini ngaji hikam. Hikam ini kalau di kalangan Muhammadiyah kurang begitu populer. Tapi di pesantren-pesantren Nadiyin itu dikaji itu. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dari Alexandria atau Iskandariyah, daerah di sebelah barat semenanjung Mesir menghadap ke Laut Tengah. Bisa dibayangin nggak, Bu? Terus pokoknya ngono ya, kira-kira gitu. Jadi dekat Gunung Sinai itu ya. Jadi beliau ini adalah seorang ulama, ya, menulis hikmah-hikmah dari kandungan Al-Quran dan hadis Rasulullah mencapai 230-an. Ditulis dalam sebuah kitab namanya Hikam. Hikam itu jamak dari hikmah-hikmah. Para ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya waktu itu menjelaskan tentang ijtihaduka fima dumina, kesungguhanmu, ijtihaduka fima dumina laka, kesungguhanmu terhadap apa yang telah dijamin untukmu. Apa sih yang telah dijamin oleh kita kepada kita ini? Yang telah dijamin kepada kita itu rizki, Bu. Sudah. Rizki itu wama min dabatin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wama min dabatin fil ardi. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di permukaan bumi ini, illa kecuali Allahi rizkuha. Allah sudah jamin rezekinya. Artinya masing-masing kita ini sudah ada rezekinya.
Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan, kalau sudah dijamin, gak usah ngoyo. Maka disebut ijtihaduka fima duminalaka. Sungguh-sungguhmu di dalam perkara yang kamu sudah dijamin, ya. Ayat lain menyebutkan wa ka'ayyin min dabbatin. Berapa banyak binatang melata, la tahmilu rizquha, tidak bisa membawa rezekinya, bahkan berusaha, dia hanya diam saja. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah mendatangkan rezeki kepadanya juga kalian. Wawu di sini wawul ataf, artinya ada kalanya manusia itu dia dibatasi oleh keterbatasan fisik yang tidak memungkinkannya mendapatkan rezeki. Tapi pasti dijatah rezeki itu. Nah, kita disarankan oleh Ibnu Athaillah itu jangan terlalu melampaui batasmu di dalam mencarinya. Maksudnya begitu. Mengalir saja. Gak usah mempeng gitu ya. Nah, yang kedua, wa taksiruka fima tuliba minka. Di saat yang lain, kekuranganmu terhadap sesuatu yang seharusnya kamu lakukan. Apa yang seharusnya kamu lakukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah ini. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengatur posisi terbaik kita di hadapan Allah. Karena tidaklah manusia dan jin itu diciptakan kecuali untuk beribadah. Jadi, gitu loh maksud saya. Kita ini di dunia hidup itu bukan untuk kerja, tapi untuk ibadah. Ibadah sebagai guru, gitu ya. Ibadah sebagai murid. Ibadah sebagai petani. Ibadah sebagai nelayan. Ibadah sebagai tukang kayu. Ibadah sebagai ibu rumah tangga. Ibadah sebagai wira swasta. Itu maksudnya. Jadi semua profesi yang melekat pada diri kita sesuai dengan spek atau passing atau sakilah bahasa Arabnya itu, profesionalisme kita masing-masing ya. Semuanya itu adalah dalam rangka ibadah kita berdasarkan proses kemampuan kita masing-masing. Begitu, jangan dibalik. Karena kalau kerja dia hampa, tanpa nilai. Tapi kalau ibadah di dalam menuntut ilmu. Ibadah dalam memberikan ilmu. Ibadah sebagai kepala desa, kepala kecamatan, sebagai kepala kabupaten, sebagai gubernur, sebagai presiden, dan seterusnya, sebagai TNI, sebagai Polri, sebagai aparatur sipil negara. Jadi semua pekerjaan kita itu adalah pekerjaan dalam rangka ibadah. Semuanya tentu selalu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillah. Yang paling sederhana, menjelang masuk toilet, kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Bukan di dalam, di luar. Masuk, selesai hajah, keluar gufronaka, di luar. Di depan pintu kamar mandi luar. Itu pun untuk masalah toilet. Diatur dalam Islam sedemikian rupa. Satu hal saja itu.
yang tidak masuk ibadah itu. Apa, Bu? Merokok. Merokok itu nggak ada doa sebelumnya dan sesudahnya. Yang tersinggung memang sengaja saya menyinggungnya. Nggak ada, Ibu, nggak ada. Semoga Allah merahmati Muhammad Jazir, Ketua Takmir Masjid Jogokarian, yang saya kutip kalimat terakhir ini. Ya memang nggak ada itu. Ya, ada toh. Doa sebelum merokok, doa sesudahnya, nggak ada itu. Nah, itu bukan ibadah itu ya. Yang ada adalah ikhtilaf ya. Masalah. Kalau Tarjih Muhammadiyah mengharamkan. Ya. Kalau saya nggak sampai ke situ, saya makruh menurut saya. Bisa jadi saya salah. Tapi saya menghormati keputusan Tarjih Muhammadiyah. Karena berdasarkan pertimbangan usul fikih, ad-dororu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Karena memang tidak ada kata-kata yang spesifik menyebut haram, itu tidak ada. At-tadkhinu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana at-tadkhinu haramun, itu memang nggak ada ya. Tapi dampak dari perbuatan itu memang membahayakan, ya, gitu ya. Itu yang menyebabkan, karena tidak adanya saya nggak berani untuk meletakkannya pada posisi haram. Tetapi menurut Muhammadiyah di Tarjih ditetapkan berdasarkan dampak yang dihasilkan. Itulah pendapat kita, nggak usah rame. Yang penting kalau dalam Islam itu min husni islamil mar'i, salah satu ciri kebaikan Islamnya seseorang adalah apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa yang tidak membawa manfaat bagi dirinya. Begitu ya. Jadi kalau kita bayangkan misalnya beribadah, jual ikan, dapat uang, beli rokok. Setelah beli korek gak, Bu? Beli korek. Itu langsung dibakar atau disiram air? Dibakar. Dibakar jadi abu atau jadi roti? Jadi abu. Artinya itu sama dengan membakar uang. Itu kesia-siaan. Ciri daripada baiknya Islam seseorang itu adalah mampunya dia untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bisa membawa manfaat. Gitu, ya kan? Maka taksiruka fima tuliba minka, kekuranganmu terhadap sesuatu yang sebenarnya kamu harus lakukan apa? Zikrullah, sholat, berdoa. Kita itu justru dalam kondisi yang begini ini, itu harus sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh di dalam ibadah, sungguh-sungguh di dalam berdoa, sungguh-sungguh di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sore ini saya yakin ibu-ibu semua sudah selesai itu zikir sore. Pada asar tadi, kalau nggak ngobrol, ya. Zikir, berdoa, sholat. Itu kita harus wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Bersegera, sungguh-sungguh. Tetapi ketika kamu justru tidak sungguh-sungguh, nah ini. Justru kamu malah sungguh-sungguh bekerja untuk mencari ridho Allah, kamu nggak sungguh-sungguh. Dalilun intimasi basirokala, menunjukkan telah matinya hatimu. Itu hikmah dari hikam yang kelima. Jadi kesungguh-sungguhanmu terhadap sesuatu yang sudah dijamin, dan kekuranganmu terhadap sesuatu yang seharusnya kamu lakukan, menunjukkan bahwa telah matinya hatimu. Maksudnya, kita sungguh-sungguh untuk urusan dunia, tetapi kita kurang dalam urusan akhirat, maka telah mati hati kita itu loh, Bu, maksudnya. Karena benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min.
Doa itu senjata orang-orang yang beriman. Itu nggak bisa dilucuti itu, Bu. Karena dia melekat di dalam hati dan kita membutuhkan Allah untuk mengendalikan hati ini. Semakin sering kita selalu menyebut istighfar kepada Allah, insya Allah semakin ringanlah semua urusan kita. Pasti itu, Bu, pasti. Nah, tadi ayatnya tadi ya, dibacakan oleh Qari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila seorang hamba memohon kepadaku, apabila seorang hamba bertanya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, apabila kepadamu hamba-hambaku itu bertanya tentangku, faida sa'alaka, sa'alaka itu kepada Rasul, ibadi hamba-hambaku anni tentangku. Jadi wahai Muhammad, begitu kata Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba-hambaku itu kalau dia bertanya kepadamu tentangku kandanono, maksudnya gitu ya. Fa ini aku itu qorib. Qoribnya seperti apa, Bu? Apa yang sudah tahu? Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada hambaku melebihi urat lehernya. Sekarang ini, di tempat ini, kita sedang disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang menilai amalan kita berdasarkan niat kita masing-masing. Dilanjutkan, ujibu da'watad da'i. Aku menjawab permohonan orang yang meminta. Idza da'an, apabila dia meminta. Maksudnya apa? Kalau nggak meminta, ya nggak dikasih. Falyastajibu li. Nah, gitu ya. Hendaklah kalian meminta jawaban dariku. Meminta supaya aku mengabulkan doanya. Wal yu'minu bi. Dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarsudun. Supaya kamu mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Ya. Faida sa'alaka ibadi anni. Fa inni qorib. Qoribnya itu akrobu min hablil warid. Lebih dekat dari urat lehernya. Nah, saya ingin menjelaskan kondisi ketika seseorang itu mati hati. Dia sudah tidak merasa lagi kehilangan sesuatu saat dia tidak zikir. Jadi kalau dia zikir, ya biasa gitu. Tapi orang yang sudah terbiasa melakukannya, kalau dia tidak melakukannya akan ada seperti ada sesuatu yang hilang. Maka disebutkan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan ini tentang kita. Innamal a'malu bihawatimiha. Amalan seseorang itu di ujung wafatnya tergantung kebiasaan sehari-hari ketika dia menjalani kehidupan. Kalau dia terbiasa untuk menjaga, ingat kepada Allah, apalagi dengan alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya tenang, mutmainun. Tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala, ketahuilah, bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa dengan mengingat Allah itu akan menenangkan hati. Jelas ya, Bu ya? Maka kita harus jaga itu stamina iman kita. Kenapa? Karena iman kita ini fluktuatif. Yazidu wa yanqusu. Kadang munggah,
kadang turun. Ziyadatul iman ni bitta'ah. Naiknya iman itu dengan selalunya kita menjaga ketaatan kepada Allah. Kalau ibu-ibu ada yang kedua, ketaatan kepada suami. Rasa ngesel. Ya, nggak usah ngeyel, nggak usah membantah, itu sudah pahala tok isinya itu, ibu. Bapak surat tepal, misalnya gitu. Lek ngoten niku jenengan gak ada cara lain kecuali bersabar, Bu. Lah kok sabar terus totatan? Sabar itu ada batasnya, totatan. Betul ya, Bu ya, sabar ada batasnya kan? Nggih, leres. Sabar itu ada batasnya. Titenono, sabar ada batasnya. Saya ingin tahu. Tahu batasan ini sabar? Mangkene panjenengan sampun kapundhut niku boten sakit sabar malih. Justru selama masih hidup itu, sabar itu harus terus terpelihara. Nggak enak sama suami sudah sabar. As-sabru murrun fi madaqatihi, memang sabar itu pahit rasane. Lakin tapi awakibuhu, dampaknya ahla minal asal, lebih manis dari madu. Madu itu wes manis. Lebih manis daripada itu. Tapi nanti disimpan sama Allah berupa suasana hati. Ini yang hebat dalam orang-orang beriman itu. Makanya Rasulullah menyebut menakjubkan orang beriman itu. Ajaban li amril mu'min. Inna amrohu, karena semua urusannya lahu khairun, bagus baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak bisa dicapai kecuali hanya milik orang beriman saja. Fa in asabathu sarra, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, syakar, dia bersyukur. Fakana, dan sikap syukur ini khairun lahu, kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra'u, kalau dia mendapatkan suatu musibah, ujian, cobaan, malapetaka dan lain sebagainya, sabar. Fakana, dan sifat sabar ini khairun lahu, bagus semuanya. Gembira, mendapat rezeki bersyukur, mendapat musibah bersabar. Masya Allah. Itu Rasulullah bilang ajaban, menakjubkan sekali. Karena itu di dalam hadis qudsi di riwayat Ahmad disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yaskur ala ni'ami." Siapa yang tidak sanggup bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah kuberikan padanya, walam yasbir ala balai, dan tidak sanggup untuk bersabar terhadap apa yang kuberikan berupa ujian-ujian baginya, falyakhruj min tahtis sama, keluar saja dari kolong langit ini, wal yatlub robban siwaya, untuk mencari Rob, Tuhan selainku. Jangankan keluar kolong langit, ya, keluar negeri aja nggak punya ongkos, suruh nyari pencipta selain Allah. Artinya syukur itu wajib, sabar juga wajib. Ada batasnya nanti kalau sudah wafat. Wis, rasa sabar selesai. Selama masih hidup, selama itu pula bersabar. Selama masih hidup, selama itu pula bersyukur. Kemampuan untuk bersyukur, kemampuan untuk bersabar terbangun dengan seringnya kita membangun interaksi, hubungan timbal balik antara diri kita dengan Allah melalui media yang dinamakan sebagai doa. Ya. Dahsyatnya doa ini kita sudah lihat bersama di layar kaca, di media sosial. Ketika penduduk Gaza diusir ke tempat sana, dibom, suruh pindah, dibom lagi, suruh pindah.
Tidak ada yang bisa melawan kecuali yadar roja al-mabsutoh. Mereka membentangkan tangan meratap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Engkau yang bisa menghentikan mereka, ya Allah. Allah cukup kirim dua pasukannya, angin dan api. Luluh lantak itu. Negara yang mensponsori pembiayaan anggaran perang untuk membantai penduduk Gaza. Ini kita sepertinya ibu-ibu perlu mengadakan syukuran. Saya besok mau syukuran. Syukuran penduduk Gaza pulang kampung. Nyembelih 2 kambing. Temenan nih ibu. Nanti di sana. Tapi untuk bapak-bapak ini. Syukuran. Ibu-ibu ya urus dewe. Ayo beleh Pak Anggi. Dibeleh syukuran. Kita itu kalau pulang kampungan senengnya luar biasa toh. Mudik. Saya pulang kampungan ke Jakarta. Saya pulang kampung. Pulang kampung. Pulang kota. Ya tetap pulang kampung. Ke Jakarta ya. Tetap disebut kampung namanya. Itu seneng rasanya itu kan. Padahal kampungnya hancur loh Bu. Hancur lembut-but. La ilaha illallah. Sumringah gembira. Maka kalau mereka yang menderita terus, mereka tidak pernah ngomong, sabar itu ada batasnya. Orang ngomong itu, wilayah ngomong itu ngisin-ngisin, itu ngomong sedayu tok. Monggo direncanakan syukuran, ya, pulang kampungnya penduduk Gaza. Ayo, syukuran. Pokoknya, ayo diselenggarakan, aku tinggal makannya. Gini. Beli kambing apa beli sapi syukuran, kita harus ikut bahagia karena Masya Allah ya luar biasa itu luar biasa Masya Allah. Jadi Allah tidak membalas di situ, tapi Allah membalas di tempat lain, di tempat yang memberikan sumbangan terhadap pembantaian itu, sehingga yang terjadi adalah kerugian yang mereka alami itu mencapai 10 kali lipat sumpah. 10 kali lipat sumbangan yang mereka berikan kepada Israel. Wapa tenan loh. Masya Allah. Saya begitu lihat api itu bisa loncat gitu kan. Udah nggak bisa ini. Dinalar udah selesai ini. Otak kita nggak nyandak wis. Berarti itu memang prajurit Allah yang sangat taat atas perintah Allah. Perintahnya ayo angin dan api kerjasama. Bakar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka itulah yang disebut mayansurullaha yansurukum. Siapa yang membela Allah, Allah akan membela dia. Israel mau menghabisi mujahidin Hamas sampai lumat habis bis. Karena sudah tidak dapat pasokan lagi dari Amerika, wong Amerika rugi. Ya. Kerugian itu sudah dibocorkan oleh Allah. Ini keterangannya. Wa idh yamkuru bikal innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, membelanjakan harta mereka untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Al-Anfal 36. Summa takunu alaihim hasratan fasayunfikunaha, mereka akan membelanjakan harta tersebut. Summa takunu alaihim hasratan. Kemudian hal itu menjadi kerugian bagi mereka yang pertama. Summa yuglabun, mereka akan dikalahkan. 2 yang pertama ini akan terjadi di dunia. Walladzina kafaru ila jahannam yusarun, dan orang kafir ke dalam neraka jahanam akan dikumpulkan. Kecuali mereka bertobat dan masuk Islam. Yang pertama dan kedua sudah terjadi. Yang ketiga, nanti kalau bumi sudah terlipat. Itu. Ya. Dan itu pasti. Allahu Akbar. 15 Januari lagi. 15 Februari ditandatangani perjanjian gencatan senjata. Israel oleh dunia dinyatakan kalah karena gagal.
Tiba-tiba ribuan dari mujahidin Hamas muncul. Berseragam lengkap. Seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu pun. Israel memang bisa menghancurkan gedung-gedung, tetapi di saat yang sama, dia menciptakan sistem perlindungan terbaik bagi mujahidin untuk melawan kembali. Mujahidin itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, batu pohon itu nanti ngasih tahu kepada orang beriman itu, ya al-muslim, ta'al, hadal khalfil yahud, uqtulhu. Wahai muslim, sinilah, di belakang saya ini ada Yahudi. Bukan manusia yang ngomong, tapi pohon dan beton. Masya Allah. Maka, untuk hal yang berkaitan dengan cinta Allah, saya menilai penduduk Gaza lebih dicintai daripada kita. Kenapa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau ingin menguji, kalau Allah mau mencintai suatu kaum, dikasih ujian. Semakin banyak diuji, itu menunjukkan Allah cinta kepadanya. Tinggal pensikapan yang diuji. Faman rodiya, kalau dia rela dengan ujian ini, falahu ridho, Allah rela kepadanya. Allah ridho kepadanya. Kalau kita lihat penduduk Gaza yang susah itu, tidak ada ucapan kecuali alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, yang dipanggil Allah. Masya Allah, ya. Yang dipanggil Allah. Artinya dia menyadari bahwa semua yang didatangkan dari Allah pasti baik bagi diri. Maka kita yang diuji dengan situasi yang nyaman, bisa ngaji dengan tenang, semilir angin barat menerpa pipi-pipi kita. Kita bisa menelusuri ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, nasihat demi nasihat, tanpa desingan peluru, tanpa dentuman bom. Kita bersyukur dalam konteks seperti ini. Alhamdulillah. Ya. Tetapi orang kalau udah diuji oleh Allah, dia sambat, mempertanyakan. Kok ngene toh ya Allah? Sudah dia diuji ya, sudah kerugian, dia dimurkai, fa'alaihi sukhtu. Dia dimurkai oleh Allah. Kan remek jadinya kan. Sudah dikasih ujian, protes, remek wis dah. Mestinya nerimo ing pandum dumadi jare wong Solo. Menerima apa yang telah digariskan oleh Allah. Rasa takok. Sudah tidak perlu menggugat takdir. Nah, kita kembali kepada bagaimana orang yang terzolimi itu berdoa karena laisa bainahu wa bainallahi hijab. Gak ada penghalang. Jangankan orang beriman, orang kafir pun, itu kalau berdoa dikabulkan oleh Allah karena dia makhluknya. Apalagi orang beriman. Allah jawab di Los Angeles sana. Kita nggak mungkin kan ngirim api. Jelas nggak mungkin. Yang bisa melakukannya hanya Allah. Dan dunia menyaksikan. Dikatakan Israel kalah perang itu karena mereka gagal dalam menghancurkan Hamas. Mereka memang bisa menghancurkan, bunga, mematahkan batang-batang bunga, yaitu mujahidin. Tetapi Israel tidak bisa mencegah datangnya musim semi. Wah, musim semi itu ya namanya juga musim. Seluruh dunia akhirnya memberikan dukungan yang luar biasa kepada bangsa Palestina. Dan kita punya hutang. Hutang apa? Dulu ketika Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus
1945. Salah satu negara yang pertama kali mengakui itu Mesir dan Palestina. Kini mereka dijajah, berarti kita juga dijajah gitu loh. Apalagi undang-undang dalam pembukaannya menyebutkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu, segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu hutang kita. Dan itu tekad dari presiden terpilih yang sudah resmi sebagai presiden, Prabowo Subianto ini. Meskipun saya tidak memilihnya ketika itu, tapi takdir Allah dia jadi presiden mau ngapain? Halo? Ya didukung kalau membela Palestina gitu loh. Ya kalau korupsi teriaki. Kan gitu aja kan? Tapi kalau dia memberantas korupsi dukung nggak? Dukung. Membela Palestina, dukung, harus dukung kita. Begitu. Apalagi dia dalam tanggal 20 Oktober kemarin di dalam pelantikannya bertekad menjadikan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wah, kalau begini ayo saya juga senang. Temenan. Beda dengan yang sebelumnya. Ya sabar, waktu itu kita harus sabar. Sekarang kita agak lebih baik, alhamdulillah. Memang tidak menguasai agama, tetapi dikelilinginya ada orang-orang yang mengerti agama. Lebih banyak daripada 10 tahun yang lalu. Nah, 10 tahun yang lalu adalah ujian kita bersabar, dan saya pun harus bersabar meringkuk 6 tahun. Ya, sampai badan saya habis 59 kilo. Ditaruh di kontainer. Malah ngetawain lagi ibu-ibu. Wah, saya wajib sabar. Dan saya nikmati di dalam itu. Nah, tak ceritain. Nah, anggeres cerita semangat kabeh. Ini jenenge zikir, berdoa di dalam itu, Bu. Makbul, kontan. Banyak cerita tapi waktu nggak cukup. Diterus dong kalau jam songo ya, jam rolas ya, belum selesai. Ya sebenarnya nanti lagi. Satu contoh. Saya keluar dari sel, kemudian buang sampah. Di sampah induk, saya lihat ada sunduk sate. Aku wis ngebayangke wenake sate toh. Halo. Iya toh? Wah, enak tenan lele. Batin. Jam 9 saya dimasukin. Masukin kembali ke sel. Posisi duduk saya bisa melihat kemungkinan ada orang besuk datang. Pintu gerbang itu. Nah, harap-ngarep ada yang besuk, nggak ono sing teko. Alhamdulillah. Sabar. Ya, sholat duhur di dalam. Dok. Sipir datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Waduh. Minta maaf Ustaz. Tadi itu ada tamu tapi kita tidak bisa kasih masuk karena waktunya sudah habis. Jadi mereka terpaksa pulang Ustaz. Oh iya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, minta maaf ya Ustaz ya. Sopan memang sipir-sipir. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ini Ustaz ada titipan. Sate Bu. Jadi orang yang terzalimi itu berdoa makbul. Maka banyak-banyaklah berdoa. Ya, ini ayat tadi ini, Masya Allah. Fa inni qarib. Mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Syirik gitu. Sedayu nggak boleh ada kesirikan. Resik harus betul. Mintalah kepada Allah meskipun sendal. Iya. Sendal putus. Nabi loh. Bu. Sahabat Rasulullah. Sendalnya putus. Ngadunya kepada Allah. Ya Allah, sendalku putus gitu ya Allah. Tapi bukan hanya ngomong, berdoa, tapi dia juga berusaha.
Jadi semua kebutuhan kita itu sudah dicukupi. Gak usah kita sungguh-sungguh ngejar sampai malam. Sudah dicukupi. Itu kan berarti kita ingin lebih kaya lagi, ingin lebih kaya lagi. Ya kalau sumbangannya itu seimbang, misalnya dapat sebulan 10 juta, nyumbangnya 7 juta. Dapat 10 juta, nyumbang 500. Nyumbang kok 500? Sebulan 10 juta, nyumbang 500. Ya nggak seimbang, gitu ya. Oleh karena itu, masing-masing kita ini, karena kita merasa Allah itu dekat, meskipun kita tidak melihatnya, maka di dalam sholat itu, ketika takbir, waktu adzan itu memang setan udah pada melayu, lari. Tapi takbir itu balik lagi dia. Ngeling no opo sing lali. Mulano ada yang bilang, pilih lali, sholat toh engkau lah eling. Tapi ini nasihat buruk, jangan diikuti. Kenapa? Aqimus sholata, tegakkanlah sholat itu li dzikri, untuk mengingatku. Bukan li dzikri madha, bukan mengingat apa yang hilang, tapi mengingat Allah. Jadi anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat. Fa illam takun tarahu, kalaupun kamu tidak melihat Allah dan memang tidak bisa melihat, fa innahu, ketahuilah bahwa Allah itu melihatmu. Jadi merasalah. Jadi gini, iman itu harus ada rasanya. Allahu Akbar. Batin ke, ojo diucap. Allah Maha Besar. Resapi. Tahiyatul awal, iftitah ya. Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Diresapi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bisa dimengerti artinya. Jadi, artinya gitu ya. Sehingga saya tidak bisa membayangkan kalau ada, biasanya bulan Ramadan ini nanti TV menayangkan taraweh kilat 23 hanya berapa menit. Tepok jidat saya. Belum mampu saya menalar. Sholat itu harus tu'maninah. Harus tenang. Ya, harus tenang. Setiap ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab. Ar-Rahmanir-Rahim, dijawab sama Allah. Maliki yaumiddin, dijawab sama Allah. Jadi jangan alhamdulillah. Astagfirullah. Jadi kekuatan doa ini mudah kita lakukan. Ya. Dan selalu kita minta kepada Allah. Yang pertama adalah agar Allah karuniakan kepada kita keikhlasan di dalam beramal. Bahwa amal kita bukan untuk siapapun kecuali hanya untuk Allah. Ya. Kemudian yang kedua, agar Allah bisa menanamkan di hati kita kehadiran Allah dalam suasana kebatinan kita ini. Gitu ya. Yang disebut sebagai ihsan. Ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita merasa Allah itu selalu ada di sekitar kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang maksiat sedikit, langsung ucapkan istighfar, astagfirullah. Terutama ini, ya, kalau dipuji, mungkin ibu cantik kok, ya, pakai kof, cantik kok. Ibu cantik sekali, astagfirullahaladzim. Itu semua karena anugerah Allah. Bukan karena kehebatan kita. Ya, sana ada kita prestasi, dia merasa bangga, ingatkan. Semuanya itu kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak akan bisa terjadi. Sehingga kita selamat dari potensi riya, ujub, dan sum'ah. Riya itu memperlihatkan amal baik kita, supaya orang senang dengan kita. Sum'ah itu menceritakan tentang kita, hal yang tidak dibutuhkan oleh mereka, supaya mereka mendukung kita, atau mencintai kita. Ujub, bangga dengan apa yang kita lakukan.
Padahal semuanya itu tidak akan terjadi kecuali karena kehendak Allah. Maka kalau antum ibu-ibu semua dipuji, beristighfarlah, astagfirullahaladzim. Karena yang paling layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita bisa jadi seperti ini. Diringankan ibu datang ke majelis taklim, dibukakan hatinya untuk menerima Islam dan semakin semangat untuk berdoa. Itu karunia Allah. Bukan karena kehebatan kita. Siapalah kita? Setelah istighfar ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah semata. Itu yang membuat kita insya Allah ketika kita lepas dari zikir sore karena lupa, dinilai tetap zikir sore karena sudah menjadi kebiasaannya, ditanamkan di dalam hati itu rasa sesal. Astagfirullah, udah kelewatan maghrib. Sedih rasanya. Tetapi pahalanya tetap jalan. Luar biasa lah. Kasih sayang Allah. Dianggap tetap berzikir karena lupa. Memang manusia itu tempat salah dan lupa. Makanya dikatakan manusia itu dari surat Maryam 23 itu disebutkan nasyan mansia. Yang lupa, yang terlupakan. Al-insanu mahalul khoto' wa nisyan. Memang manusia itu tempat lupa dan salah. Tempat salah dan makanul khoto', tempat salah, wa nisyan dan lupa. Tapi kalau dia sudah terbiasa zikir pagi, zikir sore, maka setelah ini tolong ibu-ibu menjaga zikir pagi dan zikir sore. Ya. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi lairah wa khaira ma ba'daha. Dan terus kurang lebih nggak sampai 10 menit, 15 menit selesai kok. Seriusin. Jangan taksir. Jangan longgar, ya. Justru kita di sini nih harus serius. Karena itu adalah bekal kita. Wa tazawwadu, berbekal dirilah, fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, demi mengharap ridho Allah. Jadi bukan sekedar melaksanakan perintah, menjauhi larangan, tetapi harus disertai karena Allah. Nah itu. Duduk saya di sini karena Allah, bukan karena disuruh oleh Pak Mujud. Beliau jembatannya betul. Tapi perintahnya dari Allah melalui beliau. Suatu perintah kebaikan samina wa ata'na, nggak boleh bantah. Saking rajinnya seminggu yang lalu sampai sini saya. Tuh. Lah kalau sepi kira temenan nih mahat ki karepe piye. Lah Pak Inggi waktu saya di safar kan lagi nyupir. Ustaz Rafi, istri saya megangin kan, saya ngomong. Besok ya Ustaz, siap. Baru ngirim ininya, tanggalnya setelah saya habis dari sini. Aku bengong. Aku kembali sendiri. Lah di telepon nggak ada, ya sabar. Sabar. Insya Allah langkahnya sudah dianggap pahala. Ternyata begitu datang sini, wah heboh juga ini ibu-ibu, Masya Allah. Ya. Watazawwadu, berbekal dirilah. Itu perbekalan kita. Fa inna khairaz zadi, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Di mana takwa itu kata Nabi, at-taqwahu hahuna, di sini. Jadi kitalah yang melatih itu. Dengan zikir kita, dengan doa-doa kita. Ya. Berdoalah kebaikan bagi umat Islam di dunia ini. Jadi kalau mendoakan jangan langsung doa untuk kita. Ya, pertama pujilah Allah. Ya, kemudian sholawat kepada Nabi. Kemudian mintakan ampun kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Yang ketiga. Yang keempat, agar Allah memberikan pertolongan kepada mereka yang berada di garda depan untuk melindungi kaum muslimin dari kalangan mujahidin.
Baru kemudian kita mengakui kesalahan kita yang kelima. Rabbana dzalamna anfusana. Jangan tahu-tahu langsung minta aja. Urut itu. Puji Allah dulu. Masa kita mau, nah sebentar lagi Ramadan, ya. Kalau di Ramadan kita biasa langsung ngasih amplop tinggal. Tapi unggah-ungguhnya nih bahasa Solo. Itu ya, gimana kabarnya Pak? Wah kok seger sekali. Itu etika, ya. Baru kita maksud kayak gitu ya. Jadi pujilah Allah, sholawat kepada Nabi, mintakan ampun kepada kaum muslimin, mintakan kepada Allah agar Allah menolong para mujahidin. Kemudian baru kita ngakui kesalahan kita dulu. Ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ngakui dulu. Aku nih, kau iki salah. Jadi kalau merasa soleh itu salah. Merasa salah itu soleh. Jelas ya Bu ya? Akui semua kesalahan kita. Hari ini. Baru kemudian kita minta ampun. Lalu minta apa? Kayak minta umroh, minta haji ya kan. Kuotanya apa maksudnya waktunya agak lebih dipercepat. Sekarang haji Indonesia tuh paling banyak, paling tua-tua semuanya itu. Karena nunggunya lama. Kuota saya nanti 2028. Usia saya 60 tuh, mudah-mudahan sehat. 13 tahun, ada COVID, 2026 mundur 2 tahun. Jadi 2028. Ya mudah-mudahan masih gesang, masih sehat, masih bisa haji insya Allah. Tapi 13 tahun, waktunya kan jalan. Orang nggak semakin kuat, semakin lemah. Makanya banyak jemaah Indonesia tuh pasti udah tua-tua semuanya itu. Yang muda tuh bisa dihitung. Nah, mudah-mudahan ada perbaikan ya, di mana kuota itu nggak usah terlalu lama nunggu, kasihan. Itu orang-orang tua sudah sekrupnya udah pada kendor, jadi lemas juga di tengah pusaran manusia sedemikian banyak membutuhkan energi yang tinggi. Jadi jangan pernah kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita, selalu menanti doa-doa kita, ya. Maka rajinlah berzikir kepada Allah, rajinlah berdoa supaya hati kita ini betul-betul terkawal dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.